Banjir bandang menerjang Desa Bulumanis Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Akibatnya sejumlah rumah warga hancur tersapu arus banjir dan ratusan rumah lainnya terendam lumpur. Iya. Pasca diterjang banjir bandang, kondisi rumah warga di Desa Bulumanis Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah rusak. Bahkan sebagian rumah warga hancur dan hanyut terbawa arus banjir. Sebanyak 200 lebih rumah warga terendam lumpur dengan ketinggian 10 hingga 20 cm. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah lereng Pegunungan Muria dan Kecamatan Margoyoso menyebabkan debit Sungai Suwatu meningkat drastis. Kondisi tersebut memicu jebolnya tanggul sungai sepanjang kurang lebih 20 meter. Banjir datang secara tiba-tiba sehingga warga tidak sempat menyelamatkan barang berharga. Selain merusak rumah, banjir bandang juga memutus akses jalan desa dan mengganggu aktivitas warga. Curah hujan sangat besar, curah hujan dari atas gunung. Yang rusak parah ini rumah warga ada berapa, Pak? Kurang lebih ada 10 atau 15. 10 sampai 15 rumah ya? 10 sampai 15 rumah. Yang terdampak berapa, Pak? Ada 2 LW, rumahnya perkiraan 150 sampai 200 lah, kurang lebih segitu. Hingga kini warga masih diliputi kekhawatiran karena hujan terus turun dan tanggul sungai belum diperbaiki. Sempat panik, terus sempat teriak-teriak histeris, ibu-ibu semua sudah berlarian, terus kita langsung siap. Mas, ini apa yang paling diharapkan warga saat ini, Mas? Sementara mungkin yang darurat, mungkin makanan awal, sarapan lah terus bantuan pakaian layak. Warga berharap pemerintah Kabupaten Pati segera menyalurkan bantuan terutama makanan siap saji, pakaian, serta kebutuhan dasar lainnya karena seluruh barang milik warga rusak dan tidak dapat diselamatkan. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad kembali memimpin rapat koordinasi membahas pemulihan Aceh setelah bencana menerjang wilayah tersebut. Rapat ini diikuti Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemerintah. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad kembali memimpin rapat koordinasi membahas pemulihan Aceh setelah bencana menerjang wilayah tersebut. Rapat ini diikuti Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemerintah. Rapat digelar di Banda Aceh Sabtu pagi. Ini merupakan rapat koordinasi lanjutan setelah pertama kali digelar pada bulan lalu yang juga dipimpin Dasko. Rapat kali ini beragenda mendengarkan laporan tindak lanjut hasil rapat sebelumnya. Selain itu, Satgas DPR akan menyerahkan hasil koordinasi terintegrasi kepada Satgas dari pemerintah. Dan setelah beberapa hari ini kemudian dari hasil rapat-rapat tersebut mungkin nanti akan dapat disampaikan laporannya. Dan kemudian setelah itu Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI itu kemudian akan menyerahkan hasil dari koordinasi yang terintegrasi tersebut kepada Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera dari pihak pemerintah yang nanti akan mengeksekusi kebijakan-kebijakan tersebut dan sesuai dengan tupoksinya, maka kemudian setelah itu Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI akan melakukan tugas fungsi, pengawasan, dan anggaran. Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, Tito Karnavian menyebut, dalam proses percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak, perlu penambahan personel gabungan. Setidaknya 5.000 personel perlu diterjunkan ke wilayah terdampak. Kekuatan yang ada mendapat saya harus perlu ditambah. Tambahan BKO, TNI dan Polri.
Saya waktu di Hambalang saya sampaikan kepada Pak Kapolri, bisa nggak kira-kira ditambah 5.000 lagi. Kemarin waktu itu beliau nambah 1.000 sebelum Nataru. Alasan Pak Kapolri karena semua kekuatan sedang fokus di Nataru, Natal tahun baru. Nah sekarang Nataru udah selesai. Mumpung sebelum Lebaran, saya ulangi sebelum Ramadan, kalau Ramadan capek nanti kerja. Fisik ini kerjanya fisik ini. Jadi harus digenjot di time window ini, di periode waktu ini. Nataru selesai, kemudian Ramadan belum masuk, kita genjot. Saya minta Pak Kapolri saya sampaikan mohon dukungan Satgas DPR paling nggak 5.000 lah gitu. Tito menambahkan bahwa pemerintah serta unsur terkait saat ini bekerja dalam situasi tanggap darurat. Namun demikian, proses percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi terus dilakukan. Dari Banda Aceh, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Sore bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep berambisi menjadikan Jawa Tengah sebagai kandang gajah. Ia yakin perolehan suara PSI akan meningkat di wilayah yang selama ini dikenal sebagai kandang banteng. Pemilu selanjutnya, Jawa Tengah kandang gajah. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep bertekad menjadikan Jawa Tengah sebagai kandang gajah. Menurut Kaisang, PSI kini mulai memanaskan mesin partainya dan membidik 17 kursi DPRD Jawa Tengah pada pemilu 2029 mendatang. Dengan percaya diri, Kaisang yakin perolehan suara PSI akan meningkat di wilayah yang selama ini dikenal sebagai kandang banteng atau lumbung suara PDI Perjuangan. Pemilu selanjutnya, Jawa Tengah kandang gajah. Rasa kandang-kandangan sing liyane. Tempatnya gajah itu sekarang di sini, ya. PSI hadir untuk masyarakat Jawa Tengah. Dari hasil rekapitulasi suara pemilu anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah tahun 2024, PSI berada di peringkat 10 dengan meraih 2 kursi. Sementara di posisi pertama, PDI Perjuangan masih berkuasa dengan perolehan 33 kursi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep mengisyaratkan masuknya Presiden ke-7 Joko Widodo sebagai Ketua Dewan Pembina DPP PSI. Isyarat tersebut disebutkan Kaisang pada penutupan Rakorwil PSI Jawa Timur. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep mengisyaratkan masuknya Presiden ke-7 Joko Widodo sebagai Ketua Dewan Pembina DPP PSI. Hal tersebut tersirat saat Kaisang memberikan arahan di hadapan para pengurus dan kader PSI Jawa Timur di Surabaya. Kaisang menyebut jajaran PSI daerah harus memperkuat struktur kepengurusan, dan setelah itu, Ketua Dewan Pembina yang dirahasiakan namanya tersebut akan muncul. Dari Ketua Dewan Pembina kita ini fokus untuk struktur. Udah nggak usah mikir yang lain-lain dulu. Kita fokus perbaiki struktur, kita benahi, kita selalu evaluasi supaya roda organisasinya bisa terus bergerak. Nanti kalau sudah komplit, beliau akan muncul dengan sendirinya. Kalau sekarang kan masih ngumpet-ngumpet, walaupun nggak ngumpet-ngumpet juga ketahuan juga. Cuma nanti biar secara resmi. Kaisang menambahkan nantinya setelah diumumkan nama Ketua Dewan Pembina yang akan menjadi tokoh sentral PSI, elektabilitas PSI diharapkan akan semakin kuat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri membuka Rakernas sekaligus peringatan HUT ke-53 PDIP di Ancol, Jakarta Timur. Kehadiran Megawati menandai dimulainya rangkaian acara Rakernas sekaligus peringatan HUT ke-53 PDIP. Megawati datang didampingi Ketua DPP PDIP bidang ekonomi kreatif sekaligus sang putra Muhammad Prananda Prabowo. Megawati yang disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto langsung menaiki eskalator untuk menuju ruang Rakernas. PDI Perjuangan mendukung pemilihan kepala daerah langsung. Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menyebut rakyat Indonesia lebih menghendaki pilkada langsung ketimbang dipilih DPRD. Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengklaim partainya mendukung pemilihan kepala daerah dipilih oleh rakyat atau pemilihan langsung. Menurut Ganjar, rakyat Indonesia lebih menghendaki pilkada langsung ketimbang dipilih DPRD. Pernyataan ini dilontarkannya di tengah parpol lain meminta pilkada dipilih pihak legislatif. Oh ya, kita kan sudah jelas ya, beberapa kawan-kawan sudah menyampaikan. Perdebatannya sudah cukup panjang. Kita pernah pemilihan DPRD era Orde Baru. Lalu dengan adanya reformasi kemudian masyarakat menghendaki itu secara langsung. Kemudian dibuatlah undang-undang. Pada saat undang-undang dibuat, saat itu dipilih DPRD. Era Pak SBY kemudian membuat Perpu dan kemudian diberlakukan undang-undang langsung. Nah, pada saat itu ujian-ujian ke judicial review ke Mahkamah Konstitusi juga sudah mengatur bahwa ini rezim pemilu, maka langsung. Kalau kita mau reduksi lagi, rasanya kita akan mengalami kemunduran pada soal itu. Jadi sikap PDI Perjuangan sangat jelas, kita dukung pemilihan kepala daerah secara langsung. Sebelumnya wacana pilkada dipilih DPRD menuai kritik dari kalangan masyarakat sipil. Sejumlah pihak menilai pilkada melalui DPRD berpotensi menjadi kemunduran demokrasi. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan.